Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Kiranya kita semua dalam keadaan yang sehat. Bapak Ibu Saudara, mari hari ini kita memberikan waktu kita untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun kehidupan kita. Hari ini kita telah sampai pada 1 Samuel pasal yang kedua ayat 11 hingga ayat yang ke-26. Saya akan membaca beberapa ayat saja dari bagian perikop ini. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa membacanya secara lengkap setelah perenungan ini selesai. Ayat 11. Lalu pulanglah Elkana ke Rama, tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila, mereka tidak mengindahkan Tuhan. Ayat 17. Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Ayat 24. Janganlah begitu anak-anakku. Bukan kabar baik yang kudengar itu bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Ayat 26. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Berbahagialah setiap kita yang masih memiliki kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Saya tahu, Bapak A biasanya ikut KU yang pertama di GKI Palembang. Kalau Bapak B biasanya ikut KU yang ketiga, datang bersama dengan keluarga intinya. Ya, Bapak Ibu Saudara, mungkin kita tahu tentang hal-hal yang seperti itu. Tetapi kalau kita diberikan pertanyaan yang lebih mendalam tentang pribadi dari Bapak A ataupun Bapak B, tidak semua kita bisa menjawab. Semuanya tergantung seberapa dekat kita dengan mereka atau seberapa kenal kita dengan mereka. Ya, memang kalau bicara soal tahu dan kenal itu adalah dua hal yang berbeda Bapak Ibu Saudara. Dan biasanya kalau saya tahu tentang Bapak A, belum tentu saya kenal dengan Bapak A. Dan sikap kita terhadap seseorang yang kita tahu, hanya tahu, dan dengan orang yang kita kenal pasti akan berbeda. Kalau hanya tahu, ya sikap kita terhadapnya biasa saja. Mungkin kalau ketemu ya hanya sekadar menyapa dengan sapaan ringan-ringan saja. Tapi kalau orang yang kita temui itu adalah orang yang kita kenal, sikap kita tidak hanya berhenti pada sapaan ringan. Pasti lebih daripada itu. Ada kalanya terhadap orang yang kita kenal dengan baik, kita berusaha menyenangkan hatinya. Atau kita menghiburnya dengan sepenuh hati ketika memang dia membutuhkan penghiburan dari kita, dan lain sebagainya. Intinya Bapak Ibu Saudara, sikap kita terhadap orang yang hanya kita tahu dan orang yang kita kenal bisa berbeda. Di dalam perenungan firman Tuhan hari ini, saya akan menyoroti perbedaan antara anak-anak Imam Eli dengan Samuel, anak Elkana. Anak-anak Eli adalah imam, tapi mereka dikatakan sebagai orang-orang dursila Bapak Ibu Saudara. Ayat 12 mencatat bahwa mereka tidak mengindahkan Tuhan. Kalau kita melihat terjemahan lain di ESV, bagian tidak mengindahkan Tuhan itu diterjemahkan dengan kalimat tidak mengenal Tuhan. Anak-anak Eli tidak mengenal Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah akar permasalahannya. Anak-anak Eli tidak mengenal Tuhan. Sebagai imam yang melayani Tuhan di rumah Tuhan, sudah pasti seharusnya mereka adalah orang-orang yang tahu tentang Tuhan dan kenal kepada Tuhan, dekat dengan Tuhan. Tapi masalahnya mereka tidak seperti itu Bapak Ibu Saudara. Seperti yang sudah saya katakan tadi di awal, sikap orang yang tahu dengan orang yang kenal itu berbeda. Karena anak-anak Eli hanya tahu tentang Tuhan tanpa mengenal Tuhan dengan benar, maka sikap mereka terhadap Tuhan
bukanlah sikap yang hormat Bapak Ibu Saudara. Kalau kita membaca di ayat ke-13 hingga ayat yang ke-16, diperlihatkan bagaimana anak-anak Eli bertindak semau-maunya kepada Tuhan. Kalau kita membaca di Ulangan 18 ayat 3, seorang imam itu punya hak di dalam mengambil bagian dari korban bakaran yang dipersembahkan untuk Tuhan. Tetapi hanya bagian-bagian tertentu saja yang boleh diambil oleh imam. Disebutkan yang boleh diambil adalah paha depan, kedua rahang, dan juga perut besar. Jadi nggak sembarangan bagian yang boleh diambil, hanya bagian-bagian yang sudah ditentukan dan sudah ditetapkan yang boleh diambil oleh para imam. Tapi apa yang dilakukan oleh anak-anak Eli tadi, Bapak Ibu Saudara? Mereka dengan sembarangan mengambil bagian lain yang bukan menjadi hak mereka. Dengan sembarangan mengambil bagian lain yang bukan menjadi hak mereka. Mereka bahkan mengancam jemaat Tuhan ketika jemaat Tuhan tidak mau memberikan apa yang mereka inginkan dengan kekerasan. Sungguh Bapak Ibu Saudara, ini adalah sikap dan perbuatan yang tidak layak dilakukan oleh seorang imam. Di ayat yang ke-17 dikatakan bahwa di hadapan Tuhan dosa kedua anak muda ini sangatlah besar. Ya, seperti itulah sikap orang yang hanya tahu tentang Tuhan tapi tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Mereka melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sikap anak-anak Imam Eli ini berbeda dengan sikap Samuel, anak Elkana. Meskipun tidak dijelaskan secara detail, tapi kita bisa melihatnya dari ayat 26. Di sana dikatakan bahwa Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Samuel yang masih muda itu semakin besar, semakin disukai Tuhan. Kalau Tuhan bisa suka sama Samuel, sudah pasti itu karena Samuel tidak melakukan tindakan dursila seperti apa yang dilakukan anak-anak Eli. Ayat 26 ini menggunakan bahasa yang mirip dengan Lukas 2 ayat 52 yang mendeskripsikan pertumbuhan jasmani dan spiritual Yesus saat remaja. Dikatakan Yesus semakin besar, semakin dikasihi Allah dan manusia. Dan sangat mungkin hal yang membuat Samuel bisa seperti itu, dikasihi Tuhan dan dikasihi manusia, disukai Tuhan dan disukai manusia, adalah karena ia tahu tentang Tuhan dan mengenal Tuhan dengan benar. Sama seperti Yesus yang mengenal Allah dengan benar. Bapak Ibu Saudara, pengenalan yang benar tentang Allah itu berkaitan erat dengan seberapa dekat, seberapa lekat, dan seberapa intim kita dengan Allah itu sendiri. Kedekatan kita dengan Allah sangat bergantung seberapa sering kita membangun hubungan yang intim dengan Dia. Tahu tentang Allah dengan mengenal tentang Allah adalah hal yang berbeda, Bapak Ibu Saudara. Tahu itu hanya sebatas pada pengetahuan, tetapi kalau mengenal, berarti kita sudah punya pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Kalau kita bisa mengenal Allah, Bapak Ibu Saudara, itu karena kita memang punya pengalaman tadi. Pengalaman pribadi dengan Tuhan. Saya memberikan sebuah ilustrasi singkat untuk mengakhiri perenungan kita hari ini. Misalnya ada seorang anak bernama Radit dan juga John. Mereka adalah sahabat. Kemudian Radit bercerita kepada John bahwa papa mamanya Radit adalah orang yang baik. Oke, sekarang John tahu bahwa papa mama dari Radit adalah orang yang baik. Dia tahu dari Radit. John hanya sekedar tahu, Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang kenal dan yang mengalami bagaimana papa mamanya itu baik adalah Radit sendiri. Oleh karena itu, sikap Radit terhadap papa mamanya pasti berbeda dengan sikap John terhadap papa mama dari Radit tadi. Karena sudah sangat kenal dan sudah mengalami kebaikan dari papa mamanya, Radit akan berusaha menjadi anak yang baik juga untuk papa mamanya. Menjadi anak yang membanggakan papa mamanya. Misalnya ketika Radit bersekolah, dia akan belajar dengan giat, belajar dengan tekun. Ketika dia berkuliah, dia melakukan
tugas-tugasnya dengan baik, tidak bermalas-malasan, tidak bolos dan lain sebagainya. Ketika dia bahkan bekerja walaupun sibuk, tetap memberikan waktu untuk memperhatikan orang tuanya. Itulah yang dilakukan Radit, karena dia sudah mengenal dan mengalami kebaikan orang tuanya. Hal yang dilakukan John terhadap papa mama dari Radit pasti berbeda, Bapak Ibu Saudara, karena John tadi hanya tahu bahwa papa mama Radit baik, cukup sampai di situ. Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat perbedaan antara tahu dan kenal. Jadi memang pengenalan kita terhadap seseorang mempengaruhi bagaimana sikap kita terhadap orang tersebut. Demikian juga hidup kita dengan Tuhan, antara kita dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Pengenalan kita yang benar tentang Tuhan akan mempengaruhi bagaimana kita bersikap kepada Tuhan. Kalau kita mengenal Tuhan dengan benar, sikap kita pasti tidak seperti anak-anak Eli tadi yang bersikap semau-maunya, tidak menghormati Tuhan, dan melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Semakin kita mengenal Tuhan dengan benar, Tuhan yang begitu mengasihi kita itu, Tuhan yang murah hati, yang lemah lembut, sangat adil, dan bahkan rela mati di kayu salib untuk kita orang-orang berdosa, maka seharusnya kita semakin gak berani atau semakin gak tega atau semakin merasa gak pantas untuk melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, hidup kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kita semakin disukai oleh Tuhan. Seberapa kenal kita dengan Tuhan? Seberapa intim kita membangun hubungan dengan Tuhan hari lepas hari? Sikap seperti apa yang akan kita tunjukkan kepada Tuhan? Bapak Ibu Saudara, kiranya kita menjadi Samuel masa kini yang semakin bertambah umurnya, semakin disukai oleh Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Amin. Bapa, makasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama. Kami mohon kiranya Roh Kudus memampukan setiap kami untuk melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Kami rindu tidak hanya sekedar tahu banyak tentang Tuhan, tapi kami mengalami Tuhan semakin hari semakin kenal akan Tuhan yang begitu luar biasa mengasihi kami. Sehingga dengan pengenalan kami yang benar akan Engkau, kami bersikap yang benar juga terhadap Tuhan, tidak menyakiti hati Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu. Dan segala aktivitas yang akan kami kerjakan sepanjang hari ini, biarlah Tuhan yang menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua.